Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal haditsin kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang saya muliakan karena Allah, rasanya tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita sampaikan di awal dari majelis kita yang mulia ini, melainkan kita berusaha untuk merangkai kata dan kalimat untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Karena Allah Tabarak wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua dan melembutkan hati-hati kita, sehingga Allah mudahkan langkah kaki kita di kegelapan malam menuju rumah-rumah Allah Jalla wa'ala. Dan ini merupakan tanda sebuah kebaikan yang sangat besar. Oleh karena itu, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Tabarak wa Ta'ala. Maka hendaknya lisan kita senantiasa dipenuhi dengan ucapan Alhamdulillah, yakni sebuah kalimat ucapan yang akan memenuhi mizan orang-orang beriman pada hari kiamat. Dan ini merupakan bentuk pengakuan akan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan ingatlah wahai saudaraku, siapa yang Allah Tabarak wa Ta'ala memberikan petunjuk atasnya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Namun siapa yang telah Allah sesatkan, begitu pula tidak ada seorang pun yang dapat memberikan dia petunjuk. Maka bersyukurlah Allah jadikan kita duduk di sebuah majelis yang kata Abu Darda radhiyallahu anhum, duduknya seseorang di majelis zikir, di majelis ilmu akan menghapuskan dosa-dosanya di 70 majelis sia-sia. Allahu Akbar. Maka beruntunglah orang-orang yang Allah pilih sehingga dia diberikan kemudahan untuk duduk di majelis ilmu. Bahkan dalam riwayat yang sahih, orang yang duduk di majelis ilmu, orang yang belajar dan mengajarkan ilmu, diistighfarkan oleh makhluk-makhluk Allah hingga yang berada di dalam laut. Allahu Akbar. Berapa banyak ikan-ikan di lautan. Maka seluruh makhluk-makhluk Allah yang berada di lautan, kata Nabi SAW, mereka beristighfar untuk orang-orang yakni yang belajar dan mengajarkan ilmu. Ya. Maka kita pada kesempatan ini, alhamdulillah Allah mudahkan duduknya kita di majelis ilmu. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh para sahabatnya tanpa terkecuali, dan juga kepada seluruh umat yang senantiasa meniti dan membela sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana konsep rumah tangga seorang muslim. Ya. Kebanyakan kita, alhamdulillah, sudah berumah tangga. Sahih? Di sini ada yang belum menikah? Semua sudah nikah ya? Alhamdulillah. Ya. Kok senyum-senyum nih Bapak? Oh, atau ada yang menikah lebih dari satu? Alhamdulillah. Ya. Maka yang jelas rumah tangga
yang ingin kita sampaikan, ingat bahwa rumah tangga merupakan ibadah. Ya. Banyak orang, Bu, ketika selesai sholat tahajud, dia merasa beribadah. Ya. Sahih itu ibadah. Ketika dia baca Quran merasa ibadah. Tapi menjalani rutinitas rumah tangga, dia merasa perkara biasa-biasa saja. Lah, ini merupakan ibadah. Bahkan menikah atau rumah tangga merupakan ibadah dengan durasi paling panjang. Para ulama menjelaskan, ya akhi, antum sholat malam berapa paling lama antum panjang sholat? Ada yang pernah sholat malam baca 1000 ayat? 100 ayat? 1 juz deh. Ya. Mungkin pernah di bulan Ramadan. Tapi di luar Ramadan berat. Ya. Sahabat Nabi SAW, Hudzaifah ibn Yaman mengatakan, beliau pernah mendatangi di antara malam-malam Nabi SAW dan dia sholat di belakang Nabi SAW. Apa yang terjadi, Pak? Kata Hudzaifah, aku sholat di belakang Nabi SAW. Maka Nabi memulai sholatnya di rakaat pertama dengan surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Kata Hudzaifah, aku berpikir 100 ayat Nabi akan ruku. Ternyata Nabi melanjutkannya. Aku berpikir 200 ayat Nabi akan ruku. Ternyata Nabi menyelesaikan sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku berpikir Nabi akan ruku. Ternyata Nabi melanjutkan dengan surah An-Nisa. 176 ayat, Pak. Aku berpikir Nabi akan ruku. Ternyata Nabi menutupnya dengan Ali Imran. 200 ayat. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak buka mushaf kita, Pak, maka itu masuk ke juz ke-6. Itu sholat malamnya Nabi SAW. Tapi, Pak, ternyata sudah sepanjang itu durasinya, masih kalah dengan durasinya ibadah yang bernama rumah tangga. Karena rumah tangga, ibadah ini dimulai dengan semenjak seseorang ijab qabul sampai takdir yang memisahkannya. Imma bisa jadi karena kematian dan imma bisa jadi karena perceraian. Allahu Akbar. Sepanjang itu akan dihitung sebagai ibadah. Allahu Akbar. Ya. Bahkan rumah tangga, Pak, menikah, hukum asal ya saya katakan ya. Tapi jangan sampai salah paham, khususnya ibu-ibu. Jangan sampai, para ini firman Allah, saya ingin sampaikan. Hukum asal menikah, hukum asalnya poligami. Saking utamanya rumah tangga. Kata Allah, ma tabalakum minnin nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai mathna wa thulatha wa ruba. 2, 3 atau 4. Hukum asalnya. Bagi siapa yang memiliki kemampuan, karena saking besarnya pahalanya. Namun kata Allah, apabila kalian khawatir karena ketidakmampuan dari sisi ilmu, dari sisi harta, dan di zaman ini, khususnya di Indonesia, Anda memandang memang lebih baik satu saja. Sementara lebih baik satu saja, karena muka-mukanya kayaknya satu nih. Alhamdulillah. Kenapa, Pak? Itu lebih baik daripada seseorang mengambil yang mustahab tapi dia jatuh kepada fitnah. Kenapa? Nggak kuat. Karena budaya, Pak. Culture kita tidak memungkinkan hari ini terkadang. Dan juga kemampuan kaum muslimin dan ilmu agamanya tidak mumpuni. Ya, khawatir terjadi kerusakan. Maka Allah sudah kasih solusi. Kalau kamu tidak mampu, nikahi seorang saja. Ya. Maka artinya rumah tangga ini perkara yang sangat azim, begitu besarnya. Namun saya juga di sini ingin mengingatkan juga Bapak Ibu sekalian, kalau melihat saudara kita yang diuji dengan memiliki rumah tangga yang lebih dari satu, jangan dicela, tapi doakan agar dia bisa melalui ujian yang ada. Karena sebagian di antara kita adalah sebagai seorang muslim mencela orang-orang yang
Allah uji. Ingat, itu ujian dari Allah. Ya, kalau orang boleh pilih, tentu orang nggak mau punya masalah, betul nggak Pak? Tapi Allah uji. Allah uji. Dan Allah yang meletakkan hati-hati manusia. Dan ingat, ya, ketika seseorang berada di rahim ibunya, ya, setelah sampai batas waktunya, bukankah ketika Allah tiupkan ruhnya, dicatat apanya? Ajalnya. Ya, salah satu jodohnya. Maka kita harus, ya, mengimani yang demikian. Ya, maka tidak boleh mencela. Bahkan kita doakan. Bahkan Nabi SAW mengancam, Pak, siapa yang tidak mau berumah tangga. Nah, ini hati-hati nih. Hari ini, Pak, banyak orang-orang tidak mau berumah tangga, maunya hidup bebas. Ya, maka perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita, keluarga kita. Ya, kata Nabi SAW sampai mengatakan, wa man raghima an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci dari sunnahku. Dan di sini salah satu sunnahnya ketika Nabi mengatakan, dan aku menikahi para wanita. Aku menikahi para wanita. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Maka orang yang bersengaja, Pak, tidak mau berumah tangga, maka Allah dan Rasulnya membencinya. Tapi nanti jangan salah lagi, kalau ada orang tidak berumah tangga, Pak, padahal kita lihat dia orang alim. Contohnya siapa, Pak? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Syekhul Islam, ya, beliau sampai akhir hayatnya tidak sempat menikah. Tapi kenapa, Pak? Menghadapi perang dengan bangsa Tartar tuh Syekhul Islam. Imam Nawawi pada saat itu banyak kaum muslimin menyimpang, sibuk menulis kitab yang hari ini kita nikmati, kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawiyah, untuk meluruskan sunnah yang pada saat itu habis banyak digempur oleh orang-orang ahlul bid'ah. Ya, pemikiran-pemikiran sesat. Maka saking beratnya ujian di zaman itu, dan beliau menghabiskan umurnya untuk mendakwahkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ, ya, kita berprasangka baik kepada para ulama. Ya, tidak boleh seseorang. Namun artinya ini ada orang punya waktu, harta cukup, ya, tapi mengatakan, saya afwan deh, nggak mau nikah. Bapak tahu hari ini di Jepang, Pak, angka kematian 1 tahunnya 1,6 juta jiwa, Pak. Angka kelahiran hanya 800 ribuan. Jadi diprediksi kalau mereka seperti ini terus akan punah nanti, ya, suku mereka. Kenapa, Pak? Banyak manusia berpikir ribet berumah tangga, capek, lebih baik hidup bebas. Maka ini tidak benar. Maka lihatlah Pak kefakihannya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala. Bapak tahu siapa Imam Ahmad? Imam Ahmad itu, Pak, pertama gelarnya Amirul Mu'minin fil Hadis. Ya. Amirul Mu'minin fil Hadis. Di kepalanya ada lebih dari 1 juta sanad hadis. Wah, itu alimnya Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad ini, Pak, muridnya Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Ya. Jadi gurunya saja Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i mengakui keilmuan dalam perkara hadis. Sampai beliau mengatakan, ya Ahmad, kalau engkau mendapati hadis yang sahih, kabarkan kepadaku, kata Imam Syafi'i, agar aku berhukum di atasnya. Ya, karena kayak fakir Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad ini, Pak, istrinya wafat di waktu pagi, Pak. Istrinya wafat di waktu pagi. Ya. Lalu beliau langsung menikah lagi di waktu sore. Rahimallahu ta'ala. Kalau itu hidup di zaman kita, Pak, kira-kira gimana, Pak? Waduh, orang-orang awam pasti akan mencemooh malah. Kelewatan tuh orang. Masa pagi istri baru meninggal, sore sudah nikah lagi. Nggak punya perasaan ya gitu. Padahal tidak demikian, Pak. Kenapa demikian? Karena Al-Imam Ahmad begitu faqih. Beliau tahu pahala berumah tangga itu pahalanya besar. Apa kata Imam Ahmad ketika ditanya? Beliau mengatakan, aku tidak mau melalui 1 malam pun tanpa sunnah yang besar ini, tanpa sunnah yang agung ini. Apa itu?
rumah tangga. Allahu Akbar. Ya. Maka orang yang berumah tangga, Pak, itu membuktikan kebaikan yang sangat besar. Kenapa, Pak? Lihat sabda Nabi SAW dalam hadis Al-Baihaqi, Pak. Ya, dalam Syu'abul Iman, ya, disyahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah as-sahihah. Ya, kata Nabi SAW, "Idza tazawwajal 'abdu faqad kammala nasfad din." Siapa yang menikah, yang berumah tangga, maka ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Allahu Akbar. Setengah sempurna, Pak, dari agamanya. Maka Nabi melanjutkan, "Falyattaqillaha fin nisfi baqi." Kata Nabi SAW, karenanya bertakwalah kepada Allah dengan separuh lainnya. Tinggal mencari separuhnya. Kenapa, Pak? Orang yang menikah, Pak, pertama, dia akan terhindar dari yang penyakit paling banyak dan membinasakan banyak manusia. Apa itu? Zina. Pandangan mata, Pak. Maka orang yang sudah menikah, maka dia akan bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan itu sedekah, kata Nabi SAW. Dan orang yang menikah, Pak, dia akan menginfakkan hartanya untuk perkara yang ma'ruf. Untuk istrinya, untuk anaknya. Nggak ada lagi buat perkara-perkara yang sia-sia. Ya. Bahkan menginfakkan harta, Pak. Kata Nabi SAW, seorang membelanjakan hartanya untuk berjihad. Lalu Nabi melanjutkan, seseorang membebaskan budak. Lalu Nabi melanjutkan lagi, seseorang menginfakkan kepada fakir miskin. Lalu Nabi menutupnya dengan apa? Dan seseorang menginfakkan hartanya untuk keluarganya, untuk istri-istrinya, anak-anaknya. Maka kata Nabi, yang paling afdal adalah kepada anak dan istri-istrinya. Allahu Akbar. Jadi menginfakkan harta, Pak, untuk istri, untuk keluarga, untuk anak kita, itu pahalanya melampaui dari orang-orang yang menginfakkan harta untuk berjihad, untuk yakni kepada fakir miskin, ya, dan seterusnya. Allahu Akbar. Makanya setengah dari agamanya sempurna, ya. Maka kita perhatikan, ini rumah tangga perkara yang besar. Dan rumah tangga, Pak, ingat, misi terbesar kita dalam berumah tangga membawa cinta menuju surga. Nah, ini menuju surga. Dan surga itu mahal nggak, Pak? Mahal. Kalau antum saja mau jalan-jalan, pergi ke negeri antah berantah, berapa yang harus antum butuhkan dana? Kalau antum harus naik pesawat, kelas bisnis, atau first class, bisa nggak, Pak? Pangkuan boleh nggak, Pak? Nggak boleh kan pangkuan kan? Tetap harus satu orang satu seat. Mahal, Pak. Ya, lalu bagaimana dengan surga? Ya, dan surga itu perdagangan yang sangat mahal. Dan kita diperintahkan oleh Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Maka untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, maknanya kita membawa cinta keluarga kita menuju surga Allah Jalla wa'ala. Ya. Dan surga itu mahalnya luar biasa, Pak. Mahalnya luar biasa. Perlu pengorbanan. Ya. Dan di dalam rumah tangga, Pak, yang ingin kita sampaikan di kaidah yang awal, untuk kita memahami kaidah asal, memahami tentang kaidah berumah tangga seorang muslim, bahwa rumah tangga merupakan komitmen terberat dan terkuat dalam sepanjang hidup anak Adam. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-21. Ya, Allah katakan di dalam ayat tersebut potongannya, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Kata Allah, dan mereka itu istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang sangat kokoh. Mitsaqan ghalidha. Kalau Bapak perhatikan dalam Al-Quran, Pak, kata-kata mitsaqan ghalidha Allah hanya mengulang 3 kali. Satu untuk masalah rumah tangga, dan yang 2
untuk perkara menyampaikan risalah Allah kepada nabinya, kepada utusannya. Dan siapa yang berani mengatakan tugas nabi dan rasul itu ringan? Betul nggak? Berat. Begitu pula rumah tangga ini, Pak dan Ibu, ini merupakan komitmen yang sangat besar. Jadi Pak, MOU terbesar dalam hidup kita itu bukan sama vendor kita, Pak. Bukan sama rekanan kita. Bukan. Tapi kepada pasangan hidup kita. Mitsaqan ghalidha. Allahu Akbar. Maka siapa yang memahami ini, dia betul-betul akan berusaha untuk menjalankan dengan baik. Dan ibarat sebuah perjalanan, maka rumah tangga ini seperti di lautan, Pak. Seperti bahtera yang berada di lautan. Akan tampak keindahan di dalamnya. Kita melihat banyak keindahan. Tapi terkadang gimana, Pak? Badai pun datang. Seseorang diuji dengan rumah tangganya, itu pasti. Ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan pasangannya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan kesakit, ada yang diuji dengan negaranya. Semua rumah tangga akan diuji seperti yakni bahtera yang berada di tengah lautan. Tapi ingat, Allah berikan yang lebih baik, ya. Dan ketika masalah rumah tangga ini, Pak, Allah telah berjanji. Apa janji Allah? Ya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dalam surat Ar-Rum. Dan Allah akan jadikan di antara kalian, kata Allah. Ya, ini suami dengan istri maksudnya. Mawaddata wa rahmah. Diberikan yakni ketenangan, diberikan rasa kasih sayang. Allahu Akbar. Dan janji Allah itu benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah kalau janji nggak mungkin salah, pasti benar. Namun yang jadi masalah, pertanyaan besar kita, sudahkah hari ini rumah tangga kita mawaddata wa rahmah? Itu pertanyaan yang kita berikan question mark 3 kali, Pak. Apakah rumah tangga kita hari ini telah mendapatkan janji Allah mawaddata wa rahmah? Sementara ingat, janji Allah tidak pernah salah. Berarti kalau ada yang belum mendapatkannya, atau baru setengahnya, atau sepersekiannya, berarti ada yang salah dari diri kita. Nah, mungkin janji Allah yang salah. Oleh karena itu, ini yang kita bahas. Ya. Maka bagaimana agar kita meraih janji Allah tersebut? Maka yang pertama, Pak. Yang pertama, para ulama memberikan nasihat, luruskan niat dan perbarui senantiasa niat kita di dalam yakni menjalankan rumah tangga. Ingat, konsep agama kita innamal a'malu bin niat. Setiap amalan itu tergantung niatnya. Siapa yang niatnya benar karena Allah dan Rasulnya, tentunya lihat orang-orang yang berhijrah dahulu, kata Nabi SAW, siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka baginya dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan siapa yang hijrahnya karena apa? Karena wanita yang ingin dia nikahi, ya, atau ada niat-niat yang lain, maka dia pun hanya akan mendapati itu, dan dia tidak akan mendapati kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Ya. Maka ingat, Pak, innamal a'malu niat. Niat ini penting, Pak. Dan tadi sebagaimana kita sampaikan bahwa ini ibadah yang berat, menyampaikan yakni cinta kita sampai ke surga, sebagaimana lihat, Pak, Nabi SAW ketika pertama kali berdakwah, lihat, Pak, Nabi ketika diangkat menjadi seorang rasul dengan surah apa, Pak? Dengan surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Kata Allah, wahai orang yang sedang berkumul berselimut, bangkit, berikan peringatan. Artinya di situ menjadi seorang rasul.
Lalu kata Allah, besarkanlah Rabbmu dan bersihkanlah pakaianmu. Apa tafsiran membersihkan pakaian? Kalau kita tengok dalam tafsir At-Tabari, bapaknya ahlul tafsir, maka beliau mengatakan yang dimaksud adalah meluruskan niat, menata hati. Kenapa? Karena setelah itu ada 23 tahun ke depan Allah menurunkan ayat-ayatnya dan itu berat. Orang yang tidak lurus niatnya dalam beribadah, maka gagal, Pak. Gagal. Nah, begitu pula masalah pernikahan, masalah rumah tangga kita. Kalau niat kita tidak lurus, gagal, Pak. Gagal. Dan ini sudah terbukti. Bapak tahu, Bapak Ibu sekalian, berapa kasus angka perceraian di Indonesia, Bu. Data terakhir Kementerian Agama yang saya baca, setiap jam itu ada sekitar 80 kasus perceraian. Allahu Akbar. Kalau dibagi ya Pak ya, kurang lebih ada 80 kasus per jam. Dan 70% dari itu yang kasus perceraian, 70%-nya itu khulu. Istri menggugat suaminya untuk bercerai. Allahu Akbar. Ya, ini fakta, Pak. Kenapa, Pak? Padahal pesta pernikahannya waktu itu menghabiskan ratusan juta. Acara ini, acara itu. Tapi karena niatnya tidak lurus, bukan mengharapkan wajah Allah Jalla wa'ala, selesai, gagal, kandas. Maka luruskan niat kita, Pak. Dan niat kita lillah tadi. Maka siapa yang niatnya tidak karena Allah, Pak, pastikan, Pak, dia akan mengidap sebuah prinsip dalam rumah tangganya, ya ini prinsip take and give. Nah, itu bahasa kerennya, Pak. Apa, Pak, take and give, Pak? Kalau bahasa Betawinya apa, Pak? Di sini banyak orang Betawi enggak? Kalau kata orang Betawi, lu baik, gua baik, gitu, Pak. Lo ngasih, gua ngasih, gitu loh. Kalau lo nggak baik, ya gue juga nggak baik. Jadi prinsip berumah tangganya take and give. Sampai-sampai Pak, saya pernah diminta nasihat suami istri, dua-duanya selingkuh. Oh. Maka ketika dua-dua selingkuh, saya tanya, yang awalnya selingkuh siapa? Suaminya. Lalu istrinya pun jadi selingkuh. Saya tanya, ibu kenapa ikutan selingkuh? Apa kata istrinya? Biar dia tahu Ustadz rasanya diselingkuhi. Niatnya berarti apa, Pak? Take and give. Lo selingkuh, ya gue selingkuh. Sama-sama, draw. Satu sama. Allahu Akbar. Akhirnya apa, Pak? Bercerai. Allahu Akbar. Tapi orang yang niatnya karena Allah, Pak, dia tahu bahwa betul, saya seorang suami, betul, saya seorang istri, tapi saya juga sebagai hamba Allah. Dan Allah memerintahkan kepadaku untuk berbuat baik kepada pasanganku. Kalau urusan dia berbuat buruk, itu urusan dia sama Allah nanti. Urusan aku, bagaimana aku menunaikan kewajiban sebagai pasangan. Kalau suami kepada istri, istri kepada suami. Begitu, Pak. Kalau begitu aman. Karena niatnya karena Allahu Jalla wa'ala. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, karena dunia, dipastikan, Pak. Bapak akan lihat fenomena di sekitar kita. Kebanyakan orang-orang yang berumah tangga prinsipnya take and give. Ya. Maka kita sebagai seorang muslim tidak seperti itu. Kita hamba Allah. Dan hamba Allah Jalla wa'ala, kita diperintahkan untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Dan banyak sekali Allah contohkan. Ya. Lihat bagaimana kisahnya Nabi Lut alaihissalam
Nabi Nuh alaihissalam, istrinya seperti itu. Tapi apakah beliau selalu berbuat baik? Beliau tetap selalu berbuat baik kepada istri-istrinya. Ya. Maka jangan sibukkan dengan depan kita, Pak. Artinya jangan sibukkan dengan pasangan kita. Kalau dia berbuat seperti ini, wah berarti gue juga harus seperti ini. Enggak begitu. Lakukan sesuai SOP. Apa SOP kita? Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini Pak, niat kita harus lurus. Kemudian yang kedua, agar rumah tangga kita sampai menuju surga Allah. Apa itu? Perkenalkan diri kita, Pak. Banyak suka cari muka. Ingat Allah ketika lapang. Ketika di dalam rumah tangga kita, kita sedang senyum, kita sedang bahagia, sedang diberikan kelapangan, cari muka Allah. Termasuk di hari-hari pertama kita menikah. Berapa banyak pernikahan diisi kemaksiatan, musik-musikan. Jangan, cari wajah Allah di situ, cari muka sama Allah. Kenapa, Pak? Lihat dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, ta'arraf ilallahi firrahai. Perkenalkan dirimu kepada Allah ketika engkau sedang lapang. Kenapa, Pak? Kata Nabi SAW, ya'rifka fis siddah. Dan Allah akan ingat kamu ketika engkau sedang sulit. Ingat, Pak, tadi rumah tangga kita seperti bahtera. Dan Allah pasti akan datangkan badai itu. Betul nggak? Ketika kita sedang nangis. Ketika kita sedang galau. Lagi bingung. Betul-betul diberikan ujian sampai mengatakan, ya Rabb, kapankah pertolonganmu akan tiba? Pada saat itu, Allah akan ingat sama muka kita, Pak. Karena kita suka cari muka sama Allah ketika lapang. Jadi rumah tangga, Pak, kalau mau bahagia seperti itu. Bapak lagi lapang nih. Jangan kerjanya jalan-jalan mulu, Pak. Ke puncak, ngabisin duit. Jangan. Cari wajah Allah. Kemana? Ajak keluarga duduk di majelis ilmu. Ngaji yuk. Hari Ahad sempatkan 2 jam duduk di majelis ilmu. Ajak anak-anak kita. Ya kan? Ajak ke masjid anak-anak kita. Luangkan waktu kita, cari wajah Allah. Punya rizki, umrah. Cari wajah Allah ketika kita sedang lapang. Jangan punya duit malah ke Eropa. Cari itu wajah Allah. Maka ketika seorang biasakan mencari wajah Allah ketika dia sedang lapang, Allah pasti akan ingat dia ketika dia sedang nangis. Ketika dia sedang susah, Allah akan hadir di situ, Pak. Ya. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, ihfadillahi yafatka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya apa? Orang-orang yang menjaga hukum-hukum Allah, Pak. Menjaga Al-Quran dan Sunnah dalam keluarganya. Dipastikan Allah akan menjaga keluarga mereka. Allahu Akbar. Saya punya guru, Pak. Guru saya, dulu saya belajar Tauhid. Pertama kali kitab Tauhid kepada Syekh Ahmad Zawawi. Ya, hafizallahu ta'ala. Ya, beliau alim. Dan beliau, Pak, itu rumahnya kecil, Pak. Anaknya 5, Pak. Tapi begitu tawadhunya. Beliau padahal bekerja sehari-hari. Itu penghasilan di zaman itu ya, Pak ya. Di zaman itu sekitar 50 jutaan mungkin sebulan. Tapi beliau membiasakan diri, rumahnya sederhana, dan 40 juta beliau infakkan untuk fakir miskin. Untuk anak-anak yatim yang beliau tanggung. Dan beliau hanya menggunakan 10 juta untuk keluarganya. Allahu Akbar. Dan beliau senantiasa menjaga tadi, Pak. Orang yang suka mencari wajah Allah ketika lapang. Bapak tahu, Pak, walaupun rumahnya kecil, kelihatannya sederhana, anak-anaknya 5-5-nya jadi, Pak. Yang jadi dokter, yang jadi ustadz lulusan di Madinah, yang satu di Ummul Qura, dapat beasiswa di Malaysia. Dan terakhir ketika beliau kemarin diuji dengan sakit jantung, ya, karena sudah tua. Bapak tahu, Pak, yang datang private jet, Pak, dari Qatar. Dibawa langsung dan diobati di sana oleh dokter profesional yang didatangkan dari Amerika langsung, operasi free, gratis. Begitulah cara Allah menolong hamba-hambanya. Mudah bagi Allah, Pak.
Ya, nggak perlu nabung, nggak perlu pakai asuransi, tapi asuransinya siapa? Allahu Jalla wa'ala yang memiliki langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Maka jadilah orang-orang yang mencari wajah Allah. Maka Allah akan cukupkan itu. Ya. Kemudian yang ketiga, Pak, agar rumah tangga kita bisa berlabuh sampai ke surga, yakni menuntut ilmu. Menuntut ilmu dan mengamalkannya. Karena agama kita, Pak, prinsipnya apa? Al-Imam Bukhari sampai menuliskan dalam babnya khusus, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu dulu sebelum berkata-kata dan beramal. Ini menikah, ini rumah tangga, Pak. Ini perkara besar. Coba sekarang saya tanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Di sini ada yang lulusan Fakultas Ilmu Persuamian enggak? Peristrian enggak? Kan kadang-kadang kita jarang nuntut ilmu ya Pak ya. Sementara Bapak Ibu, saya tanya gini sederhana. Di sini ada dokter enggak? Kalau ada yang berprofesi dokter Pak, coba tanya sama dokter. Satu hari praktek bolehnya berapa jam Pak? Rata-rata Pak itu hanya dibolehkan 8 jam. Ya, apalagi yang pakai gunting Pak, pakai pisau. Itu konsentrasinya harus bagus. Bapak tahu sekolah jadi dokter Pak? S1-nya zaman dulu ya Pak, kita bicara dokter-dokter yang top. Itu S1-nya 7 tahun Pak. Teman-teman saya yang dokter 7 tahun. Habis itu ambil spesialis dulu. Spesialis itu bisa hampir 4 tahun lagi Pak. Habis spesialis ambil subspesialis. Itu sekitar 2 sampai 3 tahun Pak. Habis itu ambil doktor lagi Pak. 2 tahun Pak disertasi Pak. Paling cepat itu Pak kalau pinter Pak. Berarti totalnya berapa tahun tuh Pak? Nah 15 tahun. Itu prakteknya 8 jam akhi. Antum jadi suami prakteknya berapa jam pertanyaannya? Berapa jam Pak? 24 jam. Ibu-ibu praktek jadi istri kan 24 jam. Terus nggak nuntut ilmu. Kacau nggak kira-kira prakteknya Pak? Kacau. Makanya yang keluar dari lisannya nanti kacau. Tindak tanduknya tidak sesuai. Kenapa? Karena nggak berilmu. Itu masalahnya. Maka duduk di majelis ilmu. Belajar. Ya. Dan ilmu yang paling harus diamalkan apa Pak? Terkait masalah akidah. Tauhidullah. Ini penting sekali Pak mempelajari tauhid. Karena tauhid akan berdampak kepada akhlak seseorang dalam berumah tangga. Maka lihat Pak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Khalilullah wa Khalilur Rahman. Tauhidnya sempurna. Nabi SAW tauhidnya sempurna. Gimana sama istrinya Pak? Kata Aisyah, akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Nah gitulah. Kenapa Pak? Tauhidnya sempurna. Maka semakin sempurna tauhid seseorang, semakin baik lisannya. Semakin baik perangainya. Sama istri lembut. Sama anak lembut. Lihat Nabi Ibrahim manggil anaknya, ya bunayya. Anaknya Ismail diajarkan tauhid, apa balasannya? Ya abati. Panggilan terindah bagi seorang ayah. Kenapa terjadi seperti itu Pak? Tauhidnya sempurna. Nah, sebagian kita justru tauhidnya berantakan. Seorang istri ketika mendapati suaminya diuji dengan orang ketiga. Kebanyakan datang kemana Pak? Ke dukun. Dukunnya gelarnya ustadz, gelarnya kiai, gelarnya habaib. Bener nih ustadz ilmu putih. Sejak kapan dukun jadi ilmu putih? Gak ada ilmu tuh cuman satu, Al-Quran was sunnah. Siapa yang keluar dari situ, maka sesat. Walaupun dipandang indah oleh manusia, walaupun manusia bersepakat. Dan ini saya temui. Suaminya ada orang ketiga, datang ke dukun, habis perhiasannya dijual. Lalu disuruh amalan ini apa, sampai disuruh bawa celana dalam suaminya dibawa Pak. Nanti dibaca-bacain.
supaya suaminya katanya kembalilah lagi. Ini terjadi, Pak. Anaknya pengen sukses, bawa lagi ke dukun. Nanti pas mau ujian, pakai gelang warna kuning. Biar bisa jawab SPMB. Mana ada, belajar. Tapi ini kenyataan, Pak. Sampai orang-orang yang katanya kemarin pengen jadi pejabat. Ini bukan, Bapak silakan cek. Datang ke kuburan-kuburan keramat, minta-minta yang dianggap sebagai kuburan keramat agar direstui menjadi pejabat. Padahal sekolahnya katanya doktor, katanya master, tapi akalnya nggak dipakai. Minta sama kuburan. Akidah, Pak. Tauhid ini sangat penting. Maka orang yang tauhidnya lurus, maka di dalam rumah tangganya akan lurus. Dia akan berserah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah telah berjanji dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillahi yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Wa yarzuqhu, dan Allah berikan rizki dari jalan yang tidak pernah dia duga-duga. Dan selanjutnya Allah katakan, dan siapa yang bertawakal kepadanya, fahuwa hasbuk, Allah akan cukupkan. Allahu Akbar. Ya. Maka tauhid penting. Kemudian ilmu tentang sunnah Nabi SAW. Bagaimana kita ini, Pak, kadang-kadang sifat sholat Nabi. Bagus, sholat sesuai sunnah. Itu bagus. Tapi jangan berhenti sampai situ, Pak. Berumah tangga juga sesuai sunnah. Gimana Nabi sesuai sunnahnya? Sama istri bagaimana? Istri sama suami bagaimana? Harus berilmu. Kepada anak bagaimana? Nah, orang yang mengilmui tentang sunnah Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan banyak kebaikan di dalam rumah tangganya. Dan siapa yang jahil terhadap sunnah Nabi SAW, maka tentu rumah tangganya akan banyak mudarat. Pelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Kemudian yang perlu lagi kita pahami, Pak, yakni dengan ilmu tadi kita belajar tentang ilmu, maka kita pun akan mempelajari tentang akhlak dan salah satunya itu karakter suami dan istri. Ya, perhatikan baik-baik. Pertama nih karakter suami dulu. Ya, wahai ibu-ibu yang berada di belakang, saya ingatkan firman Allah. Kata Nabi, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa." Laki-laki itu pemimpin atas wanita. Maka seorang wanita, seorang istri dalam rumah tangga harus siap untuk dipimpin. Maka siapa pimpinannya, Pak? Suami. Jadi rumah tangga konsep seorang muslim yang menjadi pemimpin itu suami, bukan istri. Karena hari ini banyak ada sebagian kaum muslimin menjadikan istrinya yang dominan, istrinya yang mimpin, yang memutuskan. Padahal dalam Islam tidak demikian. Allah yang telah memutuskan dan sebaik-baik keputusan adalah keputusan Allah. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Maka jadikan suami ini pemimpin. Maka dari sini pun kita bisa mengambil faedah. Karena suami itu pemimpin, maka suami memiliki tanggung jawab yang besar dan suami ini punya karakter sebagai pemimpin. Apa karakter pemimpin salah satunya, Pak? Memang karakter pemimpin ini terkadang dia memiliki sifat egois. Ingin didengar, ingin dihormati. Maka wahai ibu-ibu sekalian, pahami karakter suamimu. Pahami karakter seorang suami, dia pemimpin, terkadang memang punya sifat ego. Kenapa? Kalau tidak ada ego, tidak ada keputusan dalam rapat. Semua pakai kasih pendapat. Pemimpin akan memutuskan apa yang dia pandang maslahat. Sahih? Nah, maka pada saat itu, seorang istri harus menghormati keputusan sang suami. Tentunya tadi sudah kita jelaskan sebelumnya dia telah belajar. Maka nggak boleh seorang istri angkat suara.
Ibu-ibu ketika bicara dengan suami tidak boleh disamakan seperti bicara sama temannya, nggak boleh. Ini pemimpin kita. Gimana kalau sama pemimpin? Kata Nabi SAW, ambil tangannya. Allahu Akbar. Indah sekali Pak. Coba ibu-ibu ya Bu, praktekkan nanti Bu. Kalau suaminya misalkan bandel ya Bu ya. Suaminya melakukan perkara-perkara yang buruk. Lalu gimana cara menasihatinya Bu? Ketika malam nih Bu, di tempat tidur, ibu ambil tangannya. Allahu Akbar. Lalu ibu sebutkan kebaikan-kebaikannya. Masya Allah Pak, terima kasih ya Pak. Selama ini Papa sudah menafkahi Mama, sudah membimbing Mama. Banyak sekali kebaikan. Semoga Allah membalas kebaikan Papa dan Allah masukkan Papa ke surga. Namun Pak, Mama ingin sampaikan terkait kejadian tadi siang, rasanya lebih arif kalau Papa begini. Bukankah Allah perintahkan begini? Bukankah Rasulullah SAW memerintahkan kita bersabar? Demi Allah Bu, suami sekeras apapun ibu gituin, luluh Bu. Itu adabnya kepada pemimpin. Bukan mengangkat suara. Contoh lagi, bapak-bapak pulang jam 2 pagi, ditelepon nggak diangkat, di WA nggak dijawab. Kita nggak tahu nih apa yang terjadi. Pas pulang-pulang jam 2 pagi, buka pintu, sang istri malah bilang, Pak, nggak lihat tuh jam berapa? Gitu. Apa kata suaminya? Lihat aja sendiri, nggak bisa lihat. Gitu. Akhirnya jadi berantem, nggak bisa. Pemimpin nggak bisa digituin. Dia harus tetap dimuliakan. Sampaikan dengan perkataan yang lemah, lembut. Lihat, Nabi Musa alaihissalam ketika disuruh berdakwah kepada penguasa Fir'aun yang telah mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Kurang apa tuh Pak maksiatnya Pak? Ngaku tuh Tuhan. Tapi apa kata Allah? Sampaikan layyinan dengan ucapan yang lemah lembut wahai Musa. Kenapa Pak? Dia pemimpin di saat itu, di masa itu. Dan menyampaikan ucapan kepada pemimpin, hatta dia orang zalim, dengan lemah lembut. Itu Islam mengajarkan. Apalagi suami kita yang beriman, yang sholat, yang menafkahi kita, masa kita mau angkat suara? Maka ibu-ibu gak boleh angkat suara sama suami. Sampaikan dengan lemah lembut. Allahu Akbar. Lihat, ini karakter nih pentingnya, makanya kita menuntut ilmu. Ya. Adapun bapak-bapak sekarang, ya, wahai bapak-bapak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal mar'ata khuliqat min tila'. Kata Nabi SAW, sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk itu sifatnya kalau dikerasin patah. Dan tulang rusuk Pak yang paling bengkok yang bagian atas. Betul nggak? Coba tulang rusuk paling bengkok bagian atas. Maka para ulama ahlu sunnah menyebutkan maksudnya adalah yang paling bengkok itu dari perempuan yakni lisan. Lisannya terkadang sangat tajam. Ketika dia bicara, cok, waduh, menyakitkan. Ya, bapak-bapak yang senyum-senyum mungkin pernah punya pengalaman. Ya, artinya itulah karakternya seorang perempuan. Maka apa yang harus kita pahami, Pak? Bahkan Nabi SAW, Pak, ketika Aisyah cemburu, Pak. Aisyah ini pernah cemburu, Pak, kepada Ummu Salamah. Ketika Nabi SAW baru menikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah itu janda, tapi cantik, Pak. Maka ketika Nabi SAW pernah terlambat pulang, ditanya, ya Rasulullah dari mana engkau? Kata Nabi, aku dari rumah Ummu Salamah. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, belum kenyang juga ya Rasulullah sama janda itu. Lihat, Pak. Nabi digituin, Pak. Tapi Nabi SAW apakah mengatakan, hei Aisyah, jaga mulutmu? Enggak. Aisyah lagi terbakar cemburu karena masih muda. Nabi hanya senyum, terdiam, dan tidak dibalas sedikit pun ucapan Aisyah. Pernah lagi Nabi SAW lagi di rumah Aisyah, dianterin rantang sama Zainab, utusan istri Nabi yang lain Zainab, bawa makanan. Aisyah sebel, ini lagi di istana gue kok bawa-bawa makanan ke sini. Dibanting tuh rantang, Pak. Apakah Nabi SAW marah? Kata Nabi kepada sang utusan, sang pengantar, ibumu sedang cemburu. Selesai. Tenang.
Maka apa yang akan didapati, Pak? Bayangkan kalau istri mengerti karakter suami, suami mengerti karakter istri, insya Allah rumah tangga akan dibawa menuju surga. Ketika istri memahami suami saya pemimpin, gak boleh angkat suara, dia berusaha untuk memendam. Sekali-sekali pasti kan terjatuh, tapi namanya manusia kan gak mungkin lurus terus. Ketika dia terjatuh, suami memberikan uzur, karena suami pun tahu karakter istri. Yang paling bengkok dari tulang rusuknya bagian atas, terkadang lisannya terucap kata-kata yang tidak pantas. Jangan baper, Pak. Jangan dibales. Sabar. Nah, ini kalau dua-duanya jalan gimana, Pak? Aman nggak tuh rumah tangga? Aman, insya Allah. Yang jadi masalah kan kebalikannya, Pak. Istri hobinya angkat suara kepada suami, suami nggak paham karakter istri. Kata istri, kalau ente memang jantan, bawa-bawa kejantanan, Pak, ceraikan saya. Kata suami, lo jual, gue beli. Ya udah kalau gitu, anak talak dengan talak 3 langsung. Allahu Akbar. Sebagaimana data tadi, ya, setiap jam ada 80 kasus perceraian. Allahu Akbar. Karena nggak paham karakter, Pak. Ya, sabar. Ya. Maka Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim saja mengatakan, istausu bin nisa'i khaira. Nabi berwasiat, berwasiatlah kalian kepada kebaikan kepada para istri-istri. Kenapa? Karena istri kita itu diciptakan dari tulang rusuk, kata Nabi SAW. Maka kita harus berbuat ahsan kepada mereka, bersabar dengan mereka. Ya Pak ya. Jadi wahai para suami, bersabarlah dengan makhluk yang diciptakan dari tulang rusuk. Dan para ibu-ibu, ya, bertakwalah kepada Allah terhadap suami-suaminya, yakni bahwa suami kita ditakdirkan oleh Allah menjadi pemimpin. Maka hargai dia, hormati suami kita. Ya. Baik. Yang keempat, yakni bersabarlah. Ya. Ingat Pak, status kita ini hamba Allah. Ingat Bu, status kita ini hamba Allah. Dan kita pasti akan diuji. Diuji. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ fitnah. Dan kami jadikan satu dengan yang lain. Antara satu dengan yang lain. Antara suami dengan istri. Istri dengan suami. Apa dijadikan padanya? Fitnah, ujian. Dalam surat Furqan. Dijadikan ujian. Lalu apa kata Allah rumusnya? Atasbirun, maukah kamu bersabar? Maukah engkau bersabar? Kenapa Pak? Wa kana rabbuka basira. Karena kepada Rabbmu lah. Rabbmu itu melihat apa yang engkau lakukan. Jadi niatkan karena Allah balik lagi. Maka orang yang paham tentang kehidupan, Pak, bahwa istri ujian baginya, suami juga ujian bagi sang istri. Maka kalau lagi bandel pasangannya, Pak, kita ingat, oh iya, Allah kan lagi uji saya ini memang. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Lalu Allah ingatkan, atasbirun, maukah kamu bersabar? Ya, bersabar. Wa kana rabbuka basira. Ya. Dan kita berusaha untuk, ya, menyerahkan kepada Allah dalam surah Al-Furqan ayat 20, ya. Dan Allah tabaraka taala pun telah mengatakan dalam surat At-Taghabun, ya, bukankah kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kata Allah tabaraka taala, sungguh di antara istri-istrimu dan anak-anakmu akan ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Maksudnya di sini Pak, bermusuh bukan seperti musuh kita berperang, bukan Pak. Setiap istri dan anak Pak terkadang membuat kita jauh dari Allah. Berapa banyak seorang suami gak jadi berinfak gara-gara istri dan anak. Ya, mau infak, aduh, gak jadi deh.
Istri bilang jangan. Bahkan seorang suami mau biru walidain, berbuat baik kepada orang tuanya. Siapa yang paling banyak terkadang yang menjadi penghalang? Ternyata istrinya. Ini batil Pak, nggak boleh. Maka saya katakan sekali lagi Pak, tidak ada yang demikian Pak. Ya. Dan dalam Islam konsepnya Pak, istri diberikan nafkah, tapi bukan istri yang mengatur harta Pak. Yang mengatur harta suami ya suami. Ya. Maka di sini akan timbul justru keseimbangan. Laki-laki itu berpikir, yang berilmu dia akan berpikir visioner. Dia mikirkan segala sesuatu sesuai porsinya. Ya. Maka jangan sampai terbalik, karena hari ini ada praktek yang tidak benar saya lihat. Bagaimana prakteknya? Suami gajian, lalu setoran. Lalu tiap hari minta uang jajan. Ini dari mana yang mengajarkan demikian? Gak ada. Dalam Islam, laki-laki punya penghasilan, berikan hartanya, infakkan kepada istrinya, anak-anaknya sesuai keperluan kebutuhan dia. Kalau kita mampu memberikan makan daging, pakaian yang bagus, berikan sesuai kemampuan kita. Jangan mampu kasih daging, kasihnya tempe, nggak boleh. Tapi kalau dia memang mampunya hanya memberi makan tempe, sesuai kemampuan. Fattakullahu mastata'atum. Ya. Maka orang-orang beriman disuruh ya untuk berhati-hati. Begitu pula sang istri, terkadang suaminya menjadi fitnah. Istrinya sudah benar mendapatkan hidayah di atas sunnah Rasulullah SAW, malah suaminya mengatakan, mah ngapain sih pakai jilbab kayak kura-kura ninja? Bagusan pakai baju biasa aja lah. Papa lebih suka ngeliat mama seksi di luar. Padahal seksi di dalam ya nggak masalah. Kalau keluar jangan. Dan ingat Pak, ya kata Nabi SAW, tidak akan mencium bau surga dayuth. Dayuth, siapa dayuth? Orang yang tidak punya rasa cemburu, anak istrinya berbuat maksiat, termasuk keluar tanpa membuka aurat, tidak akan mencium bau surga. Ya, maka kita wajib sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga, kalau melihat kemungkaran di rumah tangga kita nasihati, luruskan dengan ahsan, ajarkan mereka. Ya. Kalau kita diam saja, maka kita masuk kepada kategori dayuth. Ya. Wahai sang suami, bapak-bapak, ya, bertakwalah kita dengan apa? Bergaul dengan istri kita dengan baik. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Kata Allah, dan bergaullah dengan mereka, dengan siapa? Dengan istri-istri kita. Yakni dengan cara yang baik, kata Allah. Ini perintah. Maka bertakwalah kepada Allah dengan mempergauli istri kita yang baik. Maka maknanya seseorang tidak dikatakan bertakwa Pak, sampai dia menggauli istrinya dengan baik. Ya, harus seperti itu. Ya, kita kadang-kadang Pak lebih mudah senyum dengan istri orang daripada sama istri sendiri. Allahu Akbar. Sama istri orang, Bu, Assalamualaikum. Lagi sama istrinya Pak RT, ya kan? Baik banget. Karena kalau enggak ntar bikin KTP susah. Kan gitu. Tapi giliran sama istri sendiri susah datang. Pak, jangan. Senyum Pak, ketemu istri senyum. Assalamualaikum. Nah, kalau pulang nih Pak sampai rumah, kasih senyum. Assalamualaikum. Dia mau ke dapur nih Pak, Bapak kelitikin. Itu Bapak kelitikin, pahala Pak. Jangan Bapak anggap cuma sekedar kelitikan. Dia tersenyum, dia bahagia, pahala buat Bapak. Allahu Akbar. Sama istri gimana? Senyum. Terus terkadang nih Pak, ya Bapak mandi Pak, mandi yang bersih, pakai pakaian yang bagus Pak. Ntar istri bilang, Papa mau kemana? Enggak kemana-mana. Mau kemana Pak? Ya Papa pengen pakai baju terbaik untuk Mama hari ini. Allahu Akbar. Itu istri kita bilang, Papa romantis banget. Gitu kan. Itu Pak, jangan pakai kaos bolong-bolong terus di rumah. Pakai batik bagusnya cuma ke Balai Kartini dan Balai Sudirman. Jangan, di rumah pakai baju bagus terkadang untuk menyenangi istri kita. Allahu Akbar. Ya, ini akhlak Pak. Akhlak kita kepada
pasangan kita, berikan kebahagiaan kepada dia, masukkan kebahagiaan ke hati istri kita. Ini akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan bermuka garang kepada istri kita, kepada kita, bermuka sahabat. Lebih baik harus daripada kepada sahabat-sahabat kita. Karena kenapa, Pak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini rumusnya, Pak. Khairukum wa khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian yang paling baik terhadap istri-istrinya, dan aku orang yang paling baik kepada istri-istriku. Pak, jadi salah satu indikator terbaik orang, Pak, bukan sholat tahajud. Nabi gak katakan yang paling baik di antara kalian yang paling banyak sholat tahajudnya, yang paling banyak sedekahnya. Enggak. Nabi katakan yang paling baik di antara kalian yang paling baik kepada istri-istrinya. Kenapa, Pak? Karena istri kita, Pak, itu teman hidup kita, Pak. Bahkan bukan hanya teman hidup kita, Pak. Teman satu rumah dengan kita. Bahkan bukan hanya satu rumah, satu kamar sama kita. Bahkan satu tempat tidur sama kita. Apa maknanya, Pak? Kalau istri kita sampai mengatakan bersaksi, suami saya orang baik, demi Allah dia orang baik, Pak. Siapa yang paling tahu tentang kita, Pak? Jujur, istri kita. Bapak berani kentut di depan orang, paling berani depan siapa? Kan depan istri. Kalau depan bos gimana? Nggak berani, nanti nggak dipromosiin kita. Bahkan ketika satu pesawat sama bos kita mau tidur biasa mendengkur. Gimana? Aduh jangan, nanti mengganggu bos kita, bahaya. Jangan, kita harus terjaga. Tapi giliran sama istri kita, suara-suara dengkuran kita bebas. Ya kan? Maka lihat, Pak. Yang paling tahu tentang kita istri kita. Kalau sampai istri kita mengatakan, suami saya orang baik, demi Allah dia orang baik, Pak. Ya, kalau sama Pak RT, sama Pak Lurah, sama orang teman-teman kita kan kita bisa pakai topeng kan, sama Ustadz kita bisa pakai topeng nggak? Bisa kan, ketemu Ustadz cuma 2 jam. Oh jadi orang baik dulu deh. Gitu. Assalamualaikum Ustadz, lama ini dan seterusnya. Tapi sama istri nggak bisa, Pak. Ketahuan aslinya, Pak. Ketahuan aslinya. Bapak-bapak suka marah-marah di mana? Kan di rumah paling sering. Ya kan? Maka orang yang bisa menahan amarahnya di rumah, berlembah lembut dengan anak istrinya, demi Allah dia orang baik. Dia orang baik. Dan istri kita, Pak, memang orang yang lemah. Kita bisa mengaplikasikan seluruh ilmu bela diri kita kepada istri kita. Betul nggak? Dan istri kita pasti kalah. Dan ciri khas, Pak, orang yang baik, kalau dia baik sama orang yang lebih lemah dari dia. Benar nggak? Kalau dia takut atau berbuat baik sama orang yang lebih kuat, itu wajar. Tapi kalau bisa berbuat baik sama orang yang lebih lemah dari dia, itu ciri orang baik. Dan istri kita berada di bawah kekuasaan kita, kalau kita bisa baik sama istri kita, kita orang yang baik. Menjaga tutur kata kita dan seterusnya. Ya Pak ya. Dan tadi saya ingin ingatkan kembali, sebaik-baik dinar, kata Nabi SAW, yang engkau infakkan adalah yang engkau berikan kepada keluarga, kepada rumah tanggamu. Ya. Thauban radhiyallahu anhu menuturkan, Nabi SAW mengatakan, ya, afdalu dinar. Seafdal-afdalnya dinar yang dibelanjakan oleh seorang, yakni kepada keluarganya, dalam hadis riwayat Muslim. Ya. Maka Pak, jangan kita pergi ke rumah anak yatim ngasih santunan, kita merasa beramal soleh gitu kan. Wah, saya habis berinfak nih ke rumah yatim, alhamdulillah. Tapi ketika ngasih uang belanja ke istri, gak seperti beribadah. Ini salah. Padahal seafdal-afdalnya dinar kita, kata Nabi, yang kita infakkan untuk keluarga kita. Itu kita sedang beramal soleh yang paling besar, Pak. Ya, yang paling besar. Ya. Dan sang suami ingat tadi, jangan jadi dayus, karena ya ingat pesan Allah Jalla wa Ala, qad haramallahu alaihimul jannah. Para dayus itu diharamkan atasnya untuk masuk dan untuk mencium bau surga. Ya, artinya dia akan dicuci dulu di neraka. Ya, jangan sampai. Ya. Sekarang nasihat wahai ibu-ibu di belakang, wahai sang istri. Ya, saya ingin ingatkan dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah.
Ya, dunia ini perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia wanita salihah. Maka jadilah wanita-wanita salihah. Ingat hak suamimu. Ya. Untuk menjadi wanita salihah, ingat hak suamimu. Demi Allah, seorang wanita, kata Nabi SAW, tidak akan bisa merasakan manisnya beribadah sampai dia tunaikan hak suaminya. Sampai dia menunaikan dulu hak suaminya. Ya. Dan ingat, penduduk terbanyak di neraka. Nabi SAW setiap kali khutbah Id, baik Idul Fitr maupun Idul Adha, maka beliau berjalan ke barisan wanita. Lalu beliau mengatakan, ya ayyuhan nisa, wahai para wanita, sungguh aku melihat kalian yang paling banyak di neraka. Kenapa? Karena mereka berbuat syirik? Karena mereka berbuat bid'ah? Bukan. Karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Mereka suka ketika mendapatkan suatu hal yang kecewa, lalu seolah-olah dia katakan, tidak pernah ada kebaikan dari suamiku. Maka hati-hati, orang yang kufur kepada suaminya, maka dia akan masuk ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Ya. Kemudian saya ingatkan, ya, ingatlah wahai ibu-ibu, ibu-ibu untuk masuk surga mudah, Bu. Syaratnya hanya 3, Bu. Nabi SAW mengatakan bahwa silakan ingin pilih dari pintu mana mau masuk surga. Dan pintu itu ada 8, Bu. Silakan masuk dari pintu yang mana saja. Apa yang harus dilakukan, Bu? Pertama, sholat 5 waktu. Lihat, Allah hanya bebankan sholat 5 waktu. Anggap ibu nggak sholat sunnah. Nggak sholat tahajud, nggak sholat sunnah rawatib, nggak sholat duha. Nggak perlu. Hanya sholat wajib, anggaplah. Yang kedua, saum di bulan Ramadan. Hanya Ramadan. Tidak perlu saum sunnah Senin Kemis. Apalagi saum Daud. Dan yang ketiga, yakni dia senantiasa menjaga kehormatannya, tidak berzina dan taat kepada suaminya. Maka silahkan dia masuk ke surga dengan pintu yang mana dia suka. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Bu, jaga, Bu, hak suami kita. Ya, siapa yang menjaga hak suaminya, Bu, demi Allah, silakan dia masuk surga dari pintu yang mana dia inginkan. Walaupun dia tidak beramal sunnah. Dia hanya melakukan yang sifatnya wajib. Ya. Maka ibu-ibu jaga kehormatan juga. Bagaimana mencari kehormatan, Bu? Kata Allah surah Al-Ahzab, ya, waqarna fi buyutikunna. Ya. Hendaknya kalian berada di rumah-rumah kalian dan jangan tabarruj, memperlihatkan kecantikan keluar, jangan. Kalau keluar pakai aja baju yang biasa-biasa. Jangan pakai minyak wangi. Ingat Nabi SAW pernah dilewati seorang wanita pakai minyak wangi, Bu. Kata Nabi SAW, sungguh wanita ini pelacur, wanita ini pelacur, wanita ini pelacur. 3 kali. Cuman pakai minyak wangi loh, Bu. Jadi kalau pakai wangi-wangian di rumah. Keluar jangan pakai wangi-wangian. Ya. Maka siapa yang melakukan itu, insya Allah dia telah menjalankan perintah Allah, tidak tabarruj, dia berusaha berada di rumah. Ibu-ibu sebisa mungkin paling banyak di rumah, jangan sering pergi-pergi. Ya, bahkan dahulu Pak, ibu sekalian, para sahabiat dahulu sampai dikatakan ada yang keluar rumah cuma 3 kali dalam hidupnya. Pertama ketika menikah, kedua ketika berhaji, dan ketiga ketika mayatnya diusung menuju kuburan. Allahu Akbar. Saking menjaga aurat, saking menjaga dirinya dari fitnah, ya. Karena wanita itu yakni aurat, ya. Seperti itu. Yang terakhir, nasihat yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Ingatlah sebuah lembah di neraka, Bu. Bapak Ibu ingat sebuah lembah di neraka yang bernama Wail. Ya, dalam surat Al-Mutaffifin. Ketika Allah mengatakan Wailul lil mutaffifin. Kata-kata wail, Pak, itu ada 2 makna. Yang pertama nama lembah di neraka. Ingat, bukan nama neraka, Pak. Nama lembah di neraka. Yang kedua, wail maknanya seluruh ungkapan keburukan, Pak, dalam satu kata. Itulah elegannya bahasa Arab. Itulah elegannya bahasa Al-Quran. Nggak perlu diabsenin, ente ini, nggak usah. Cukup dengan wail. Maka seluruh keburukan tercakup pada satu kata itu. Dan Allah katakan wailul lil mutaffifin. Makanya di situ diterjemahkan celakalah. Kenapa saking celakanya? Seluruh keburukan tercakup pada satu kata itu, dan orang itu kemungkinan masuk di lembah di dalam neraka yang bernama Wail.
Dan kata Allah, siapa itu? Al-mutafifin. Orang yang curang. Gimana karakter orang curang? Kata Allah, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia orang-orang yang menerima takaran dari orang lain, dia minta gimana? Dicukupkan, dibaguskan timbangannya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia menakar untuk orang lain, dia kurangin. Ayat ini Pak, bukan untuk pedagang Pak, salah. Ini konsep dalam Islam tentang orang-orang yang curang. Orang-orang yang hanya bisa menagih haknya dan tidak melaksanakan kewajibannya. Maka wahai para suami dan istri, saya ingatkan, jangan hanya pandai meminta hak, tapi tidak menunaikan kewajiban. Ya, ibu-ibu jangan hanya pintar minta haknya, uang belanja, uang pernis, uang jalan-jalan, tapi tidak menunaikan hak suaminya. Maka siapa yang melakukan itu, bersiap-siap dengan wail, sebuah lembah yang berada di neraka. Ya, al-mutafifin, orang-orang yang curang. Ya, maka ini nasihat yang bisa saya sampaikan. Ya, dan kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta kepada Allah, anugerahkan kepada kita, yakni istri-istri, pasangan, keturunan, menjadi penyejuk, qurrata a'yun, dan jadikanlah imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, dan kita ya banyak meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ya agar diselamatkan di zaman-zaman penuh fitnah ini. Dan kita doakan juga anak-anak kita, dan kita senantiasa meminta Rabbi habli minas salihin. Ya, minta kepada Allah dari keturunan anak-anak yang salih. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Taib, ada pertanyaan? Mungkin satu. Ya, taib, silakan Bapak. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini mau menanyakan mengenai istri atau anak Ustadz ya. Itu untuk ukuran safar itu apakah keluar kota atau gimana Ustadz? Jadi kan harus ada mahramnya Ustadz. Terima kasih. Ya, jazakallah khair, ini pertanyaan yang bermanfaat ya. Safar ya, artinya seseorang keluar dari tempat dia bermukim menuju negeri atau menuju satu tempat yang ma'ruf, dikenal oleh secara uruf sebagai kota yang dianggap safar. Maka safar Pak, yang rajih, pendapat yang rajih ya, kalau antum buka kitab fikih nanti banyak, termasuk dalam mazhab Syafi'i ada yang merojihkan misalkan jaraknya 85 km, 87 km ya, dan seterusnya. Namun pendapat yang paling rajih, yang paling kuat, kalau kita kumpulkan seluruh dalil-dalil yang sahih, maka safar itu dikembalikan kepada uruf. Uruf itu kebiasaan masyarakat kita. Yang dikatakan safar itu kemana Pak? Kan gitu. Contoh kita nih orang Jakarta. Ya. Kalau kita pergi ke Tangerang safar enggak? Kan enggak. Ya. Ke Bogor, cuman kota Bogor, enggak dikatakan safar. Tapi ketika sudah sampai kita pergi ke Cipanas, naik lagi ke Cianjur, ke Sukabumi, maka safar. Naik pesawat, ya, ada yang mengatakan, kita dari sini Pak, ke Sukabumi berapa jam Pak? Bisa 3 jam ya Pak ya, 3 jaman baru sampai. Tapi kita dari sini ke Singapura, cuma 1,5 jam pesawatnya. Ya, maka ada orang, wah kalau ke Singapura kan lebih enteng, jadi nggak dikatakan safar. Enggak, telah dikatakan tetap safar, karena bukan tempat permukiman kita dan dianggap safar oleh uruf kita. Walaupun naik pesawatnya cuma 1 jam 45 menit. Kita pergi misalnya ke Palembang. Di Palembang itu cuma 40 menit pesawatnya. Tapi tetap dikatakan safar. Ya. Maka setelah kita memahami kaidah demikian, maka dalam safar ada hukum-hukumnya. Termasuk seorang wanita ketika bepergian safar, apalagi sudah jelas sehari semalam, wajib atasnya menggunakan atau bersama
mahram. Siapa yang tidak melakukannya, maka dia terkena dosa besar karena Allah dan Rasulnya ya, yakni melaknat wanita-wanita yang bepergian tanpa mahram. Ya, maka nggak boleh sembarangan perempuan pergi ke sana kemari. Di sini Pak, Bapak Ibu, jangan berpikir Islam menyulitkan. Justru Islam mengagungkan, memuliakan wanita. Ya, karena saking Islam itu memuliakan wanita, harus ada mahramnya yang akan menemani dia. Ya, karena wanita ini lemah, wanita ini fitnah. Maka kalau tidak ada mahramnya akan terjadi banyak mudarat. Ya, dan sudah terbukti, lihat di negeri-negeri kafir, Pak. Ketika wanitanya bepergian, angka di mana negara paling banyak pemerkosaan, kenapa terjadinya pemerkosaan di jalan? Karena pergi tanpa mahram. Ya. Maka berbahaya, belum lagi kalau ada kesulitan, ya membawa bawaan yang banyak. Maka dengan adanya mahram ini akan mempermudah safar seorang wanita. Dan ingat, apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan pasti di situ ada maslahat. Ya. Jadi kalau tidak ada mahram, jangan, ya, jangan bepergian, ya. Karena bagi wanita tempatnya itu paling banyak pahalanya di rumah, Bu. Saya ingatkan Ibu, ibu-ibu nih Bu, nggak ngapa-ngapain Bu. Dalam surah Al-Ahzab tadi kata Allah, hendaknya kalian bersama berada di rumah-rumah kalian. Ayat ini kata para ulama, fi'il amr, perintah. Maka siapa yang hanya berdiam, lihat Pak, wanita nih Pak, cuman diem Pak, nggak baca Quran, nggak sholat, cuman diem di rumahnya dapat pahala. Itu yang bedain. Dan wanita bahkan sholatnya, ketika dia sholat di rumahnya, itu lebih afdol, bahkan orang yang sholat di rumahnya, pahalanya seperti sholat berjamaah. Maka para wanita, ibu-ibu, ya, itu bukan berarti dilarang ke masjid, silahkan ke masjid selama tidak ada fitnah, tapi kalau ditanya, sholat yang paling afdol bagi wanita di mana? Tetap berada di rumah mereka. Bahkan yang paling afdol lagi, di kamarnya. Paling afdol lagi, paling pojok. Makin dia tersembunyi, pahalanya makin besar. Apa dalilnya Pak? Ketika Rasulullah SAW, rumah Rasulullah di samping Masjid Nabawi. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha sholatnya di mana? Di rumah. Padahal imamnya di Masjid Nabawi siapa? Rasulullah SAW. Dan sholat di Masjid Nabawi Pak 1000 kali lebih baik daripada masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Sahih? Sahih. Tapi tetap seorang wanita sholatnya di rumah lebih utama, lebih afdol. Lihat kalau masalah sholat aja dia di rumah dapat lebih afdol, apalagi perkara yang lain. Maka nggak boleh seseorang wanita pergi tanpa mahram. Ini pendapat yang jelas, yang rajih. Ya, adapun nanti memang kita ketemu nanti ada pendapat-pendapat yang membolehkan dalam keadaan darurat. Contoh, Imam Syafi'i membolehkan seorang wanita berhaji, ya, tanpa mahram dengan syarat pertama itu hajinya haji wajib, artinya haji yang pertama, Pak. Ya, kedua memang dia tidak mendapati, nggak bisa, biayanya kurang dan seterusnya. Dia hanya bisa sendirian. Dan yang ketiga dipastikan aman dari fitnah, misalkan dijaga oleh negara, ada yang seperti kita di Indonesia, alhamdulillah ya, pemerintah kita masih ada rombongan, ada ininya dan seterusnya diorganisir, maka ada keringanan khusus untuk haji. Dan haji yang pertama loh Pak. Kalau haji kedua yang sunnah, ketiga, keempat, kelima, tidak perlu. Lebih baik dia berada di rumah. Maka artinya dia tidak wajib untuk haji. Ya. Nah maka wanita tempatnya di rumah, dan ini pahala yang sangat besar. Ibu-ibu cukup di rumah, duduk-duduk, itu pahalanya sudah mengalir terus, ya, masya Allah, ya. Maka siapa yang memahami kaidah ini maka dia akan bersemangat, ya, untuk menjaga dirinya dan kehormatan yang berada di rumah, ya. Baik, ya, silakan ya. Tanya tentang hukumnya, seperti sekarang banyak fenomena antara suami dan istri, si istrinya manggil suaminya ayah, kemudian suaminya manggil istrinya mama. Itu bagaimana kita hukumnya? Ya. Dalam perkawinan. Ya, saya paham maksudnya ini. Jadi ketika ada seorang memanggil istrinya, ya, yakni dengan panggilan-panggilan mama, papa atau umi, abi, ya,
seperti itu bagaimana? Sebetulnya dirinci jawabannya, ya. Maka yang paling aman sebetulnya dia tidak memanggil dengan panggilan itu. Ya, maka yang paling bagus panggilan dengan panggilan yang terindah. Ya, seperti Nabi SAW itu memanggil ibunda Aisyah dengan Humairah. Wahai yang pipinya merahan. Atau juga Nabi punya panggilan khusus kepada istrinya, ya Aish. Jadi ada nama Aisyah itu, Aisyah disingkat, Pak. Maka ketika disingkat tuh bagi orang Arab, kebiasaan urufnya orang Arab, itu menandakan keakraban dan keintiman seseorang. Jadi dia panggil dengan nama, ya Aish. Begitulah Nabi SAW memanggil istri-istrinya. Ya, ini yang paling afdal. Namun kalau dia memanggil dengan tadi ayah, bunda, apalagi mama dan seterusnya, maka dirinci. Kalau sampai dia, ya, artinya memanggil itu menjadikan sebatas betul-betul kebiasaan, ya, memanggil itu dan menjadikan perkara yang utama, maka dikhawatirkan dia menyamakan, yakni istrinya seperti ibunya. Ini yang dikhawatirkan oleh sebagian para ulama. Ya. Namun, ya, apabila seorang suami sesekali memanggil itu di hadapan anaknya dengan dalam rangka mengajarkan anaknya agar memanggil, karena anak ini kan apa yang dia dengar, Pak. Ya, jadi sang istri misalnya manggil suaminya di depan anaknya, khusus di depan anaknya dia panggil, ayah, ayah, makan dulu ayah. Sehingga anaknya ikutan, ayah makan ya. Dengan tujuan mengajarkan agar anaknya memanggil demikian. Dan ini sebatas mendidik pada masa-masa tertentu ya Pak ya. Tidak mendawamkan demi itu. Ini yang lebih hati-hati ya. Jadi saya mengambil pendapat yang demikian. Lebih baik hati-hati yang demikian. Boleh dirinci tadi memanggil itu dalam rangka mengajarkan dan untuk kondisi-kondisi tertentu. Tapi jangan membiasakan sehingga seolah-olah menyamakan seperti memanggil ibu kita. Ya, dan ada hadis yang menjelaskan bahwa sampai ada seorang laki-laki menganggap istrinya itu seperti ibunya, ada yang seperti itu. Ya, sampai-sampai Pak, ada yang mengatakan seperti ini. Ya, ini saya langsung dengar dari orangnya. Mereka mengatakan ini, kita tuh istri itu kata dia cuma 10 tahun pertama Pak. Di orang menikah katanya istri itu hanya 10 tahun pertama. 10 tahun kedua seperti teman. Nah, makanya udah lo gue ngomongnya. 10 tahun ketiga seperti saudara. 10 tahun keempat seperti ibu. Jadi cuma laporan doang, mah mau ke sana, ke sini gitu. Sudah seperti orang tua. Nah, yang seperti ini mungkin hanya sebagai ungkapan, tapi kita tidak boleh melakukannya ya. Tidak boleh menganggap istri kita menjadi ibu, nggak boleh. Istri ya istri, makanya harus dipergauli sebagaimana istri, harus bermanjaria ya. Nabi SAW tuh Pak, itu biasa loh Pak. Tidur kalau ketemu Aisyah, tidur di pahanya Aisyah sambil baca Quran. Tidur, bercanda, ngelitikin Aisyah, ngobrol, lomba lari. Ini kalau lagi safar Pak, udah mau nyampe rumah, udah didatang, itu para sahabat disuruh jalan duluan. Para sahabat suruh pergi duluan semua. Tinggal sisa berdua. Lalu kata Nabi, ya Aisyah, yuk kita lomba lari. Maka lomba lari Nabi SAW. Pada saat itu, ya, yang menang Aisyah. Maka beberapa tahun berikutnya, lalu Nabi SAW mengajak lagi, ya Aisyah, ayo kita lomba lari lagi. Ketika itu Aisyah udah agak gemuk. Maka Nabi SAW menang. Kata Nabi, ini untuk membayar yang dahulu. Kata Nabi SAW. Lihat bagaimana ya romantisnya Nabi SAW kepada istrinya. Ya, dan memperlakukannya seperti itu. Ya, dan Nabi memanggil dengan panggilan yang indah. Ya, baik. Saya rasa cukup. Ibu-ibu ya mungkin ya. Ibu-ibu ada pertanyaan? Cukup? Cukup, baik. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita kebaikan dan melembutkan hati-hati kita. Dan kita pulang untuk mengamalkan ilmu kita, berbuat baik kepada keluarga kita. Seorang suami kepada istri dan anak-anaknya, dan seorang istri kepada suami dan anak-anaknya. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.